Hari ini kita ada I-Link-I ya, 101 ya. 101. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu lihat Lukas pasal 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal yang ke-14 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau dapat tempat yang paling utama? Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan umpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang kau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripada. Supaya orang itu yang mengundang kau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu perhatikan ayat 11, baca sama-sama dengan saya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini merupakan sebuah hukum dalam kerajaan Allah. Barang siapa merendahkan diri, ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri, direndahkan. Jadi kalau Alkitab katakan bahwa ketika saudara sombong, ketika kita meninggikan diri, maka sebenarnya di hadapan Tuhan, Anda adalah orang yang paling rendah. Direndahkan. Tidak ada nilai sama sekali. Karena itu saya ingin bicara tentang berkat daripada kerendahan hati. Berkat daripada humility. Alkitab berkata bahwa sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya ingat satu waktu, saya datang ke sebuah acara ibadah, saudara. Dan saya di tempat itu tuh baru kalau kurang lebih mungkin baru 2 bulan, saudara. Jadi saya itu pilih di acara, saya ingat waktu itu All and New kalau nggak salah, atau acara Natal. Jadi saya itu duduk waktu itu di barisan ketiga di kursi paling depan. Sebelum ibadah dimulai, kemudian saya lihat bahwa yang bertanggung jawab koordinator ibadah, yang bertanggung jawab mengatur itu, dia kemudian ngomong dengan gembalanya. Saya belum terlalu dikenal waktu itu. Kemudian dia datang kepada kami, saya dengan beberapa teman, mungkin kita ada berlima, dan dia berkata gini, sudah banyak sekali orang, dan dia berkata gini, mohon maaf Pak, ini sudah ada tamu yang sudah datang dan kursi 1 sampai kursi nomor 5 itu sudah di-booking sama mereka. Dan itu gerejanya gede, saudara. Sehingga dengan malu kita harus mundur ke belakang sekali. Ya, lalu saya teringat dengan Lukas pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini, saudara. Ya, kita mencoba duduk di kursi paling depan, ternyata kursi itu sudah diberikan kepada orang lain yang memang sudah diundang yang lebih terhormat. Ya, maksud saya, menurut Alkitab tadi katakan seperti itu. Sehingga mulai hari itu ketika datang kepada sebuah pertemuan-pertemuan, saya tidak mengambil posisi paling depan. Ya, ada kalinya duduk paling belakang atau duduk di ambil kursi yang nomor 5 ke belakang kalau kita tidak diundang secara khusus. Karena mungkin saja ada orang yang lebih utama yang sudah diundang di situ. Kalau Bapak Ibu diundang dan Bapak Ibu duduk di kursi paling depan, kemudian tuan rumah berkata, seperti tadi kita baca, mohon maaf, kursi ini sudah ditentukan kepada orang yang lebih terhormat, lalu kita akan mundur dengan malu kepada kursi yang paling rendah di bagian paling belakang. Secara naluriah, saya percaya bahwa kita manusia ingin dipuji. Secara naluriah,
bahwa saudara dan saya ingin diperhatikan, betul. Kita juga ingin diprioritaskan, kita juga ingin dihargai. Dan saya percaya bahwa tidak ada orang yang mau direndahkan, tidak ada daripada kita yang mau disepelekan oleh orang lain. Semua kita, ya, entah itu orang yang punya kedudukan yang kaya, bahkan orang yang paling miskin sekalipun, tidak mau direndahkan. Tapi mari saya beritahukan kepada Bapak Ibu, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, maka Tuhan itu lihat sikap hati kita. Karena manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hati, apalagi di zaman sekarang, zaman yang keras, zaman yang dimana ada begitu banyak persaingan. Seperti ini sulit, seperti kita sulit untuk menemukan orang yang rendah hati. Ketika Bapak Ibu tegur seseorang, belum tentu seseorang itu mau dan mengakui bahwa iya, saya mau belajar. Ketika Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu katakan mohon mundur ke belakang, belum tentu dia mau. Pasti orang itu bisa saja mengeraskan hati dan ada perlawanan. Makanya tadi saya katakan di zaman sekarang ini, zaman yang keras sekarang ini, sepertinya kita sulit menemukan orang yang rendah hati. Karena alasannya karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, identik dengan kebodohan, identik di mana saudara dan saya merasa bahwa harga diri saudara dan saya diturunkan. Istilah anak muda itu pamornya diturunkan, gengsinya akan turun. Karena mereka pikir bahwa kalau kita rendah hati, kita mengalah kepada orang lain, kita tunduk kepada orang lain, kita hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang lain, maka orang kata harga dirinya kita turun. Gengsi kita akan turun. Ini dalam dunia yang keras seperti ini. Dan saya percaya bahwa firman Allah yang tadi kita baca di dalam Lukas pasal 14 ayat 7-11 adalah sebuah peringatan untuk mengingatkan saudara dan saya supaya kita berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita. Kita harus berhati-hati dengan sikap hati kita, bahwa kita tidak hidup karena apa kata orang, kita tidak hidup karena apa kata tradisi, tapi kita hidup karena apa kata Tuhan. Katakan amin. Katakan, saya hidup karena apa kata Tuhan, bukan karena apa kata orang, dan bukan karena apa kata tradisi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, bahwa kerendahan hati sesungguhnya itu adalah sifat bijak dari seseorang. Sifat bijak yang ada dalam diri seseorang, yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Jadi contohnya, ketika orang lain itu merasa susah, dia juga ikut merasa susah. Ketika orang lain lagi menangis, dia juga ikut menangis. Ketika orang lain bergembira, dia ikut bergembira. Dia tidak melihat ketika orang lain bergembira, lalu dia iri. Ketika orang lain menangis, lalu dia membentak-bentaknya. Ketika orang lain lagi susah, lalu dia tidak menaruh empati kepada orang itu. Tapi kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijaksana dalam diri seseorang, yang membuat orang itu memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia memposisikan dirinya sama-sama dengan kita yang merasa yang berdosa, memposisikan diri dengan orang sakit, memposisikan diri dengan orang lemah, memposisikan diri dengan orang-orang miskin. Dia care for the sick, dia assist the poor. Dan tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat. Dapat menghargai orang lain dengan tulus, itu namanya kerendahan hati. Dan Bapak Ibu lihat hari-hari ini begitu sulit. Dan saya percaya ada orang yang sempurna dalam hal ini, tidak. Kita semua belajar, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya juga masih belajar. Ya. Dan ini adalah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan sendiri telah memberikan teladan kepada kita. Bahwa dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat ke-9, ini merupakan teladan Tuhan Yesus. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mereka telah mengesongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 6 dan 9. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya.
Ingat Bapak Ibu, dia datang dalam rupa Allah 100%, tapi juga rupa manusia 100%. Dan Alkitab berkata dia tidak mempertahankan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu perhatikan, Alkitab dengan jelas berkata begini, bahwa Yesus diberikan nama di atas segala nama ketika Yesus merendahkan diri. Ketika Bapak Ibu datang dan merendahkan diri, merasa Bapak Ibu punya empati, sifat bijak, merasa memposisikan diri dengan orang lain seperti Yesus datang dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba di sini adalah doulos. Hamba di sini adalah doulos, hamba yang tidak berguna. Merasa saudara merasa tidak lebih baik dari orang lain, tidak merasa lebih pintar dari orang lain, merasa tidak lebih mahir dari orang lain. Tapi Bapak Ibu datang dengan sikap hati yang teachable spirit, mau belajar, mau untuk menerima. Sekalipun Bapak Ibu tahu, sekalipun kita lebih mengerti daripada orang yang bicara kepada kita, tapi mau mendengarkan, artinya kita mau menghargai orang lain, maka kita punya ketulusan hati. Alkitab katakan bahwa seperti Yesus datang, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, maka dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, berkat daripada orang rendah hati itu, atau tanda orang punya kerendahan hati itu, yang pertama itu adalah berani mengakui kesalahan. Hari ini Bapak Ibu lihat jarang orang buat kesalahan itu selalu berkata, saya nggak salah, karena dia maka saya lakukan itu. Kita selalu lebih mudah menyalahkan orang lain, atau pakai alasan orang lain untuk membenarkan diri, dan kita jarang melihat ada orang yang mengakui kesalahannya. Kalau kita dipanggil menjadi seorang pemimpin, kalau ada orang yang di bawah kita salah, maka kalau kita melihat bahwa itu pemimpin yang benar, bahwa dia akan berkata bahwa saya yang salah. Sekalipun dia tidak lakukan itu, tapi karena orang yang dia pimpin lakukan kesalahan, maka saya percaya ada bagian pemimpin di situ, ada andil pemimpin di situ, sehingga orang-orang yang dia pimpin bisa melakukan kesalahan. Ketika kita berani mengakui kesalahan, maka saya percaya bahwa kita akan ditinggikan. Ingat bahwa promosi itu datang dari Tuhan. Tuhan hanya pakai mulut manusia untuk mengangkat kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Promosi datang dari Tuhan. Tuhan cuma pakai mulut manusia untuk mengangkat kita. Berani mengakui kesalahan. Ketika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, akuilah. Karena Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ketika Bapak Ibu dan saya mengaku, maka kita akan menggenapi, kalau kita melakukan Yohanes 1 ayat 1 sampai 9, maka Yesaya 43 ayat 25 menjadi bagian kita. Alkitab katakan, akulah dia menghapuskan dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Wow. Ketika kita mengaku, maka Tuhan hapus. Bukan cuma hapus, Tuhan lupa dosa kita. Yang akan terus ingat dosa kita adalah setan. Setan akan intimidasi kita. Tapi ketika Bapak Ibu datang mengakui, maka itu tanda bahwa Bapak Ibu punya kerendahan hati. Kalau mau lihat seorang rendah hati dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pertemanan kita, maka dilihat kalau dia buat salah, maka dia akui kesalahannya. Karena gengsi, sedikit orang berani mengakui kesalahan sendiri di depan sesamanya, bahkan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau saya katakan bukan gengsi, tapi kesombongan. Karena dia merasa bahwa dia lebih hebat, karena dia merasa bahwa harga dirinya itu lebih hebat daripada orang lain, sehingga dia sulit mengakui kesalahan. Mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku tidak benar, berlaku, kalau Alkitab katakan berlaku munafik. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung.
Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Bapak Ibu, dari ayat ini Bapak Ibu pilih yang mana? Disayangi atau tidak beruntung? Yang mau disayangi angkat tangan. Maka akuilah kesalahan kita. Kalau Bapak Ibu tidak mau beruntung, ya simpan aja. Gak usah akui. Merasa bahwa kita adalah orang yang paling hebat. Dan Alkitab katakan itu adalah orang munafik. Saya percaya bahwa firman Allah datang untuk mengoreksi kita. Firman Allah datang. Menurut kitab Efesus berkata bahwa firman Allah itu seperti air yang membersihkan kita daripada segala kesalahan dan dosa kita. Amin. Dan ketika Bapak Ibu dengarkan firman, dan firman Tuhan itu menegur kita, dan kita berkata, Tuhan itu aku. Tuhan aku mau berubah. Tuhan aku mau menjadi lebih baik. Maka saya percaya Bapak Ibu sedang belajar kerendahan hati. Matius pasal 11, ayat 28 dan 29 berkata begini, belajarlah daripadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Wow. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ini sebuah ajakan, saudara. Ayat 29, lihat ayat 29. Alkitab berkata begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau hari ini jiwa Bapak Ibu tidak tenang, kalau hari ini pikiran perasaanmu tidak tenang, engkau simpan sesuatu pikiran masa lalu, intimidasi, trauma, masa lalu, kegagalan, masa lalu, perlakuan orang bagi saudara, maka Anda harus punya dua hal, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut adalah spirit of control, roh penguasaan diri, kekuatan untuk mengendalikan diri. Bahkan Bapak Ibu harus belajar dari Yesus. Dan punya rendah hati. Kita belajar rendah hati bukan dari orang yang sukses. Kita belajar rendah hati bukan dari orang yang pintar, bukan dari orang yang punya kedudukan. Tapi kita belajar kerendahan hati dari Yesus. Wow. Yesus datang dan dia tanggung segala dosa saudara. Dia pikul segala kelemahan kita. Dia pikul segala kemiskinan kita. Lalu tadi yang kita miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh. Yang tadinya tidak ada jalan, sekarang ada jalan. Yang tadinya berdosa, sekarang diampuni. Untuk Bapak Ibu terima yang namanya keselamatan yang kekal. Kerendahan hati itu adalah mengakui kesalahan. Mengakui bahwa kita tidak sempurna. Mengakui bahwa kita banyak buat kesalahan. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka Bapak Ibu diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Katakan amin. Yang kedua adalah mau belajar dan diajar. Jadi kita harus memiliki hati murid. Mau belajar dan diajar. Orang yang tidak mau belajar, maka dia tidak akan menjadi orang yang terbelajar. Orang yang diajar pun, maka dia tidak akan bisa, kalau dia tidak mau diajar, maka dia tidak akan bisa mengajar orang lain. Haleluya. Maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, hidup kita ini adalah hidup tentang sebuah pembelajaran. Proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal, kan Bapak Ibu. Tidak melalui kampus, tidak melalui sekolah, ya, tetapi juga melalui sekolah yang saya sebut dengan sekolah kehidupan. Amin. Katakan, saya sedang menjalani sekolah kehidupan. Ketika kita berinteraksi, ketika kita berhubungan dengan sesama, ketika kita berhubungan dengan istri, membangun hubungan dengan suami, membangun hubungan dengan istri, anak dan orang tua dan anak, keluarga dengan keluarga, teman dengan teman, rekan bisnis dengan rekan bisnis, teman pelayanan dengan teman pelayanan, maka kita sedang menjalani sebuah sekolah kehidupan yang nanti akan memberikan reward kepada kita, itu adalah Tuhan sendiri. Dan kalau Bapak Ibu menjalani sekolah atau kampus, ada batas waktunya. Untuk Bapak Ibu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, Bapak Ibu kuliah 4 tahun, ambil S2 2 tahun, ambil S3 3 tahun, ada batas waktunya. Tapi sekolah kehidupan itu tidak mengenal batasan usia dan waktu. Benar? Sekolah kehidupan itu tidak mengenal batasan usia dan waktu. Dan saya percaya bahwa ketika kita adalah orang yang mau belajar, maka
akan ada tanda pertumbuhan. Cara berpikir kita berbeda, cara melihat kita berbeda, cara kita mengambil keputusan berbeda. Kenapa? Karena kita mau belajar dari Yesus. Tadi dalam Matius 11, ayat 29 berkata gini, ayat 28, 29, marilah kepada. Disuruh kita belajar. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Hidup ini adalah tentang bagaimana kita belajar. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ketika kita belajar dari sekolah kehidupan, maka kita akan berhubungan, berinteraksi dengan teman, dengan sesama, dengan orang lain. Dan dengan orang lain dari keluarga yang berbeda, dari strata pendidikan yang berbeda, maka besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita dipertajam di situ. Kalau Anda keras, maka Anda akan berhadapan dengan orang yang lebih keras daripada Anda. Tapi ketika Anda dan saya menjadi orang yang lemah lembut, maka Tuhan akan mempercayakan kepada Anda promosi, akan mempercayakan kepada kita peninggian. Tujuannya cuma satu, supaya orang bisa melihat Tuhan dalam kita. Nah, saya percaya bahwa berkat ini harus menjadi berkat saudara dan saya. Berkat sehingga Anda akan menerima segala yang terbaik. Alkitab berkata bahwa Yesus kita adalah pribadi yang rendah hati. Dan kalau kita jadi pengikutnya, maka kita harus memiliki kerendahan hati. Ketika dia mengambil rupa manusia, Yesus tidak menolak itu. Dia menjalani itu. Bahkan dia mengalami 3 ujian besar. Dia mengalami ujian penolakan. Dia datang kepada milik kepunyaannya sendiri. Tapi milik kepunyaannya menolak dia. Dia mengalami ujian harga diri. Dia disalibkan. Dan orang banyak berkata gini, kalau engkau anak Allah, dituding harga dirinya. Turun dari salib itu. Dan kami akan percaya, Yesus bisa saja turun dari salib itu. Tapi dia tidak akan menggenapi tujuan Bapa, yaitu menyelamatkan dunia ini. Dan ujian yang ketiga adalah ujian kesendirian. Ketika Bapaknya meninggalkan dia dan murid-muridnya meninggalkan dia, Yesus harus tanggung dosa, harus tanggung kesalahan yang bukan dia lakukan, tapi dia timpakan itu kepada diri sendiri. Kerendahan hati adalah mungkin Anda dipersalahkan, mungkin Anda disalah mengerti oleh orang lain, tapi hatimu tetap besar, hatimu tetap percaya bahwa pembelaan itu datang daripada Tuhan. Amin. Dan ketika Bapak Ibu taruh sikap hati seperti ini, maka Anda akan ditinggikan pada waktunya. Haleluya. Amsal 18 ayat 12 berkata begini. Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Berapa banyak yang mau kehormatan? Wow. Anda mau kehormatan? Rendah hati. Tinggi hati mendahului kehancuran. Berkat kerendahan hati ini adalah datang dengan pengakuan, berani mengakui kesalahan. Yang kedua adalah mau belajar dan diajar. Sekarang kita lihat Amsal 23 ayat 23. Bapak Ibu, Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ingat bahwa kebenaran itu mahal. Makanya Alkitab katakan belilah, Anda harus bayar harga. Bapak Ibu dan saya, sebuah kebenaran itu harus dihancurkan lebih dulu. Ada kalanya Tuhan pakai persoalan, pakai masalah, pakai ujian kehidupan untuk menghancurkan kita. Untuk Anda dan saya dibentuk. Sehingga kita selaras dengan tujuan dan rancangan Tuhan kembali. Sehingga Anda akan beroleh hikmat, didikan, dan pengertian. Dan Anda akan ditinggikan. Orang akan melihat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Berapa banyak Bapak Ibu yang pagi hari ini berkata, hari ini saya diberkati Tuhan pagi hari ini. Tulis di kolom komentar, saya diberkati Tuhan pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, saya mau menerima berkat dari kerendahan hati ini. Angkat kedua tangan saudara. Bapak di sorga, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba berdoa bagi mereka. Anugerah Tuhan turun bagi umatmu. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, supaya kami memiliki kerendahan hati. Di tengah-tengah dunia yang keras, di tengah-tengah orang yang mempertahankan hak, tapi kami mau mengakui kesalahan. Kami mau belajar, dan kami mau diajar Tuhan. Sehingga kami bisa jadi orang terpelajar, dan kami bisa mengajar orang-orang lain.
Sehingga kami bisa mengerti dalam segala hal, keadaan, bahwa Tuhan sedang ajarkan kami nilai-nilai untuk kami diberkati, untuk kami menjadi serupa dengan Engkau. Kami mau beli kebenaran dan kami tidak mau menjualnya. Dan kami akan memperoleh hikmat, pengertian, dan kehidupan. Tuhan, kekuatan Kau berikan kepada umat-Mu pagi hari, untuk kami menghidupi kebenaran, dan kebenaran-Mu tinggal bagi kami. Tuhan, Kau tangan-tangan yang terangkat berkati mereka. Kasih karunia Tuhan turun bagi mereka. Kebaikan Tuhan mengikuti mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada umat. Dalam nama Yesus, materaikan firman. Hamba berdoa juga untuk Evi